Panasnya situasi di Laut Merah semakin terasa seusai Amerika Serikat melayangkan peringatan terakhirnya pada Houthi Yaman. Amerika Serikat dan sekutunya itu meminta kelompok tersebut menghentikan serangan pada kapal-kapal di Laut Merah. Apabila tidak, Amerika Serikat mengancam akan membuat Houthi Yaman merasakan konsekuensinya. Houthi sendiri sejauh ini sudah melakukan 24 serangan pada kapal komersil di Laut Merah. Houthi pun sudah menyampaikan peringatan bahwa mereka akan menyerang setiap kapal yang dianggap berafiliasi dengan Israel. Tujuannya untuk menekan serangan Israel di jalur Gaza. Houthi telah menyerang kapal-kapal komersil dengan drone, serangan kapal kecil, dan juga rudal, termasuk rudal balistik anti kapal yang pertama kali digunakan. Sementara Amerika Serikat bertahan dari serangan Houthi Yaman dengan jet tempur dan sistem pertahanan rudal angkatan laut mereka. Kapal-kapal Inggris dan Perancis juga menembak jatuh drone yang diluncurkan oleh Houthi sebagai bentuk serangan. Sempat diduga dilakukan oleh kelompok Israel, terungkap bahwa serangan bom di hari peringatan kematian Jenderal Iran didalangi oleh kelompok ISIS. ISIS dalam laporannya mengklaim bertanggung jawab atas bom yang terjadi di Iran pada Rabu 3 Januari 2024. Dari laporan The Times of Israel, ISIS mengatakan dua anggotanya mengaktifkan rompi bahan peledak di antara ribuan warga di Kerman, Tenggara Iran. ISIS mengatakan dua anggotanya meledakkan sabuk bom mereka saat masa berkumpul di makam di selatan kota Kerman, Iran. Saat itu warga sedang memperingati kematian dari Jenderal Iran Qasem Soleimani. Bom yang terjadi di Iran ini menambah ketegangan di tengah perang Gaza. Pasalnya ledakan bom dilakukan tepat sehari setelah serangan drone dilakukan Israel di Beirut, Lebanon dan menewaskan petinggi senior Hamas Al-Arauri. Wakil Presiden pertama Iran Mohammad Mokber telah menuduh Israel terlibat dalam serangan tersebut dan mengatakan bahwa rezim Zionis telah menumpahkan darah dalam ledakan itu. Kelompok Hizbullah kembali menyerang sejumlah situs militer Israel di perbatasan Lebanon. Roket Burkam digunakan oleh militan Hizbullah untuk menghabisi semua pasukan Israel di sekitar lokasi situs militer tersebut. Dua situs militer yang dijatuhi roket Burkam adalah situs militer Jal al-Alam dan juga Barak Zarit pada Rabu 3 Januari 2024. Hizbullah juga menembakkan bom pada militan Israel di lokasi militer Al-Malikiyah. Dari laporan Al Jazeera, saling serang akhirnya pecah antara militan Hizbullah dengan pasukan Zionis. Pasukan militer Israel ini melancarkan 3 serangan pesawat tak berawak di sekitar Al-Aita al-Shab disertai artileri di pinggiran Al-Naqoura. Serangan ini dibalas dengan lesatan rudal anti lapis baja ke arah Hulu Al-Jalil. Pasukan Hizbullah juga menyerang jaringan listrik di dekat Kibbutz Al-Malikiyah. Setelah tewasnya pejabat senior Hamas Al-Arauri, Hizbullah mengaku akan menghabisi militan Israel. Mereka juga memperingatkan agar seluruh warga sipil di Israel untuk mengungsi karena Israel akan diserang habis-habisan. Allahu Akbar. اللهم صل على محمد وآل محمد. حلوة. Amerika Serikat mengakui kekuatan militan Hamas di jalur Gaza seusai 3 bulan konflik dengan Israel berlangsung. Amerika Serikat meyakini bahwa Hamas tidak bisa digoyangkan dan Israel tak akan memenangi konflik. Fakta ini disampaikan oleh juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby. John Kirby mengatakan Joe Biden memperkirakan bahwa jumlah pejuang Hamas yang masih berjuang di jalur Gaza tidak terkalahkan. Kirby pun tidak yakin bahwa serangan militer Israel saja bisa menghabisi militan Hamas.
Menurutnya, pejuang Hamas tidak bisa ditumpas di jalur Gaza. Kirby mengaku satu-satunya cara untuk menghancurkan pasukan Hamas adalah dengan menghabisi instruktur dan pimpinan Hamas. Untuk itu, Amerika Serikat memperkirakan kemenangan Israel tak akan bisa diperoleh meski banyak korban sipil dan kehancuran yang sudah terjadi. Kini Israel justru makin tenggelam karena kehilangan tank Merkava hingga sejumlah tank lapis baja untuk menyerang. Negara Koalisi Maritim Amerika Serikat menyatakan kekalahannya di Laut Merah atas serangan Houthi Yaman. 12 negara Koalisi Maritim Amerika Serikat tersebut memperingatkan bahwa serangan Houthi sangat mempengaruhi stabilitas perdagangan mereka. Dikutip dari Pars Today, statement ini dirilis pada Rabu 3 Januari 2024 oleh Amerika Serikat, Australia, Bahrain, Belgia, Kanada, Denmark, Jerman, Italia, Jepang, kemudian Belanda, Selandia Baru, dan juga Inggris. Koalisi Maritim Amerika Serikat ini mengatakan bahwa serangan Yaman di Laut Merah ilegal dan telah mengganggu stabilitas hingga tak ada justifikasi apapun untuk menyerang kapal-kapal sipil. Menurut Koalisi Maritim Amerika Serikat, sekitar 15% perdagangan maritim dunia, termasuk 8% perdagangan gandum, 12% perdagangan minyak, dan 8% perdagangan gas alam cair dunia dilakukan melalui Laut Merah. Karena serangan Houthi Yaman ini, anggota Koalisi Maritim Amerika Serikat mengaku kalah, dan kini kapal-kapal dagang internasional sudah mengubah rute pelayaran mereka, tak lagi melintasi Laut Merah dan kini justru menggunakan rute Tanjung Harapan, yang menuturkan dampak pendudukan Houthi Yaman ini, penyaluran barang vital seperti makanan, bahan bakar, dan bantuan kemanusiaan langsung Kelompok Houthi Yaman mengirimkan kapal tank berawak yang berisi bahan peledak dari Yaman menuju jalur pelayaran Laut Merah. Dari klaim Amerika Serikat, kapal Houthi Yaman ini meledak sebelum menyerang kapal Koalisi Maritim Amerika. Hal ini dijelaskan oleh Laksamana Madya Brett Cooper, Kepala Operasi Angkatan Laut Amerika Serikat di Timur Tengah, yang menuturkan Houthi Yaman untuk pertama kalinya menggunakan kapal permukaan tak berawak USV sejak menduduki Laut Merah. Dilaporkan kapal ini berada dalam jarak beberapa mil dari kapal dagang dan kapal Angkatan Laut Amerika Serikat. Hanya saja kapal tersebut dilaporkan tiba-tiba meledak dan disaksikan sejumlah awak kapal Angkatan Laut Amerika Serikat. Insiden ini terjadi hanya beberapa jam setelah Amerika Serikat, Inggris, Bahrain, hingga negara-negara lain pada hari Rabu kemarin menuntut agar pemberontak Houthi di Yaman menghentikan serangan mereka di Laut Merah. Sampai saat ini diketahui ada setidaknya 25 serangan Houthi sejak peringatan disampaikan milisi Yaman tersebut. Aksi Houthi Yaman ini sebagai dukungan dan kutukan keras aksi militer Israel di jalur Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.